Halo semuanya, di sini saya akan menjawab 10 soal dari ujian tengah semester mata kuliah Agama Hindu. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Gede Dipani Shanta dengan NIM 2417051067. Nah, saya akan memulai dari soal yang pertama terlebih dahulu, yaitu berikan contoh untuk membuktikan hukum karma pala itu ada dalam kehidupan sehari-hari dan berikan strategi meningkatkan keyakinan akan hukum tersebut. Nah, contoh hukum karma pala dalam kehidupan sehari-hari, menurut saya dapat dilihat dari seseorang yang selalu bersikap jujur dan suka menolong. Nah, ia akan pada akhirnya mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari banyak orang. Sementara orang yang suka berbuat curang dan melakukan kejahatan akan sering mendapatkan masalah pada kehidupannya. Nah, strategi untuk meningkatkan keyakinan pada hukum ini antara lain adalah dengan merenungkan pengalaman pribadi dan juga orang lain, membaca kitab suci seperti Bhagavad Gita, serta melatih kesadaran dalam bertindak, berpikir, dan berbicara agar selalu sesuai dengan jalan ajaran Dharma. Nah, kita lanjut ke soal yang nomor 2, yaitu yoga berarti penyatuan yang bermakna penyatuan dengan alam atau penyatuan dengan Sang Yang Pencipta. Nah, yoga merupakan salah satu dari 6 ajaran dalam filsafat Hindu yang menitik beratkan pada aktivitas meditasi atau tapa di mana seseorang memusatkan seluruh pikiran untuk mengontrol panca inderanya dan tubuhnya secara keseluruhan. Nah, jelaskan dan memberikan contoh tahap-tahap dari Astanga Yoga. Nah, Astanga Yoga ini memiliki 8 tahap. Yang pertama itu ada Yama yang merupakan pengendalian diri. Yang kedua itu ada Niyama yang merupakan disiplin pribadi. Yang ketiga itu ada Asana yang merupakan sikap tubuh. Yang selanjutnya itu yang keempat ada Pranayama yang merupakan pengaturan napas. Dan yang selanjutnya itu ada pratayara yang merupakan pengendalian indera. Eh, Selanjutnya ada dharana yang merupakan konsentrasi. Yang ketujuh ada dhyana yang merupakan meditasi dan yang kedelapan ada samadhi atau penyatuan dengan Tuhan. Nah, ada pula contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh ini meliputi dari kedelapan tahapan ini saling berhubungan. Nah, seseorang yang menerapkan yama akan menjauhi kekerasan dan berkata jujur. Nah, dalam asana, seseorang melatih postur seperti Padmasana. Sedangkan dalam pranayama bisa dilakukan dengan teknik pernapasan nadi sodana. Sementara dharana terlihat saat kita fokus penuh pada doa. Nah, semua tahap ini membentuk jalan spiritual yang menuju kedamaian dan kesadaran tertinggi, atau yang sering disebut dengan samadhi. Nah, baik, kita akan lanjut ke soal nomor 3. Nah, berilah contoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana mengembangkan kasih dengan mengikuti kebenaran. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita bisa mengembangkan kasih dengan mengikuti kebenaran. Misalnya dengan berkata jujur, meski itu sulit, bersikap adil dalam pekerjaan, serta tolong menolong sesama tanpa mengharap imbalan atau pamrih. Nah, dengan demikian, kasih akan tumbuh dari sikap hidup yang benar dan tidak menyimpang dari nilai-nilai kebaikan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke soal nomor 4, yaitu berikan contoh pengalaman hidup yang pernah kamu alami yang ada hubungannya dengan renungan berikut. Apapun perbuatan yang kau lakukan, engkau akan menuai hasil yang sepadan. Maka dari itu, engkau harus mengembangkan moralitas dan meresapkan nilai-nilai kemanusiaan. Engkau mungkin saja bisa menyembunyikan dosa-dosamu dari masyarakat, namun engkau tidak akan dapat menyembunyikannya apapun dari Tuhan. Nah, saya akan ambil contoh yang pernah saya alami di kelas. Nah, saya pernah menyembunyikan kesalahan dalam tugas kelompok. Waktu itu saya lupa untuk mengisi pada bagian saran di bawah kesimpulan, yaitu pada bab 3 penutup. Nah, tetapi awalnya saya memang tidak mengaku, tapi pada akhirnya saya mengaku. Nah, meskipun awalnya takut, saya merasa lega dan mendapatkan pengertian atas kesalahan yang sudah saya lakukan. Nah, dosen yang mengajar pada saat itu memaafkan saya dan memberikan saya pengertian sehingga sehingga saya merasa lega akan hal itu.
Nah, hal ini mengajarkan bahwa meskipun dosa bisa disembunyikan dari manusia, namun tidak bisa disembunyikan dari Tuhan. Maka bagi saya pelajaran yang sangat penting, maka penting untuk saya menanamkan nilai moral seperti kejujuran dan bertanggung jawab kepada diri saya. Nah, kita sudah masuk ke dalam soal yang kelima, yaitu sebelum meditasi cucilah muka, tangan, serta kaki, atau Anda mandi untuk membersihkan eh, maaf, membersihkan badan dari kotoran sekaligus membuat badan menjadi segar. Duduklah memakai alas dari kain, tikar atau selimut. Posisi punggung tegak lurus dan tangan diletakkan di pangkuan dalam posisi rileks. Pejamkan mata serta tenangkan pikiran beberapa detik, setelah itu ucapkan mantra. Nah, jelaskan masing-masing tahap tersebut. Nah, kita mulai dari awal terlebih dahulu. Nah, tahapan meditasi dimulai dengan mencuci muka, tangan, dan kaki atau mandi agar badan bersih dan segar. Nah, ini bertujuan untuk menghormati proses spiritual yang akan dilakukan. Nah, yang kedua kemudian duduk di alas yang nyaman seperti kain atau tikar dengan punggung tegak agar energi mengalir dengan baik. Nah, lalu posisi tangan yang rileks di pangkuan membantu tubuh eh, untuk untuk tetap tenang. Nah, selanjutnya memejamkan mata dan menenangkan pikiran selama beberapa detik, membantu melepaskan gangguan-gangguan dari luar tubuh kita. Nah, dan yang tahap terakhir itu mengucapkan mantra. Nah, ini membuat pikiran fokus dan menyatu dengan energi spiritual yang lebih tinggi. Baik, kita sudah masuk ke soal yang keenam, yaitu kisah-kisah Awatara tersebut terangkum dalam sebuah kitab yang disebut Purana. Mengapa Awatara itu yang turun ke dunia dominan dari Dewa Wisnu? Jelaskan dalam kehidupan sehari-hari Anda dapat berperan seperti layaknya Awatara. Nah, Dewa Wisnu dominan meniti sebagai Awatara karena tugasnya adalah menjaga dan memelihara alam semesta yang ada. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita bisa meneladani Awatara tersebut dengan bersikap adil dan menyelamatkan lingkungan serta menolong sesama dan menegakkan kebenaran di tengah masyarakat. Nah, baik, kita lanjut ke soal nomor 7, yaitu jelaskan hubungan antara yoga surya namaskar dengan pranayama. Berikan contoh pranayama yang cocok untuk asanas tersebut, badan dan pikiran, dan gambarkan rangkaian yoga surya namaskar yang Anda ketahui dan apa maknanya. Nah, surya namaskar melibatkan gerakan tubuh atau sering disebut dengan asana yang diselaraskan dengan napas, yaitu pranayama. Nah, ini membantu menyiapkan tubuh dan pikiran untuk meditasi. Salah satu pranayama yang cocok adalah nadi sodana yang menyeimbangkan sebuah energi. Gerakan ini bukan hanya sekedar fisik, tetapi bermakna penghormatan kepada matahari karena sudah menjadi sumber kehidupan bagi seluruh makhluk hidup. Nah, kita sudah masuk ke soal nomor 8, yaitu ide Sanjang Widiwasa bersifat wiapi wiapaka, ada di mana-mana. Jelaskan bagaimana Anda dapat membuktikan bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Nah, Tuhan yang wiapi wiapaka hadir dalam segala hal, seperti sinar matahari yang memberi kehidupan, udara yang tidak terlihat namun menyelamatkan kita setiap detik, dan suara hati yang membimbing kita. Saat kita menyaksikan keajaiban alam dan kasih sayang yang tulus dari sesama, itu adalah bukti nyata kehadiran bahwasanya Tuhan itu adalah wiapi wiapaka atau ada di mana-mana. Baik, kita sudah sampai di soal nomor 9, yaitu berilah contoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana mengembangkan kasih dengan mengikuti kebenaran dari hukum Karompala. Nah, mengembangkan kasih lewat hukum Karompala dapat dilakukan dengan membantu orang lain secara tulus. Nah, misalnya menolong teman tanpa mengharapkan balasan. Nah, contohnya misal kita ketemu teman yang sedang ya motornya sedang mogok di jalan. Nah,
Eee, nah, kita menolong teman kita, mendorong motornya sampai ke bengkel. Nah, namun, kita tidak mengharapkan imbalan karena sudah menolong. Nah, itu merupakan, karma baik yang kita simpan yang akan berubah menjadi, kebahagiaan untuk diri kita. Nah, dengan sadar, bahwa setiap tindakan akan kembali kepada diri sendiri. Nah, sehingga kita terdorong, untuk berbuat kasih secara konsisten. Nah, baik kita akan lanjut ke soal nomor 10. Nah, yaitu yoga dan meditasi bisa dilakukan oleh semua agama, bukan cuma untuk pemeluk agama Hindu. Karena sebenarnya yang dilakukan pada saat kita melakukan meditasi yoga adalah menenangkan pikiran, pemusatan pikiran, dan pengaturan nafas. Nah, jelaskan mengapa yoga asanas penting untuk meditasi. Nah, menurut saya, yoga asanas penting untuk meditasi karena membantu tubuh menjadi lentur, rileks, dan seimbang. Sehingga seseorang bisa duduk lebih nyaman dan lama tanpa gangguan fisik. Tubuh yang tenang dan stabil mendukung pikiran menjadi fokus dan tidak terganggu selama proses meditasi berlangsung. Nah, eh, teman-teman, terima kasih karena sudah menyaksikan sampai akhir. Nah, sekian jawaban saya dari ke-10 soal ujian tengah semester agama agama Hindu kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi.